Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan membahas pada siang hari Senin ini, tanggal 20 Juni dan tepatnya juga tanggal 20 Dzulqa'dah, tentang masalah raihlah pahala di 10 awal bulan Zulhijjah. Tentu materi ini bukan materi yang asing di medsos kami, dalam arti kata sudah pernah kami membahas sebelumnya. Namun memang karena hal ini setiap tahun atau setahun sekali, maka kami perlu memperbaharui dan mengingatkan diri kami terlebih dahulu, kemudian teman-teman sekalian. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, semuanya dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala sebagaimana ia telah berfirman dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Semoga Allah mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala dengan kemahamurahannya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan petunjuk para pemimpin kita agar selalu istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, berlaku adil terhadap masyarakatnya, karena memang pemerintah adalah ibarat orang tua terhadap masyarakatnya. Bila ada di antara anak-anaknya yang berbuat salah, maka tentu dinasihati dan diberikan gambaran sehingga bisa meluruskan kesalahannya. Kemudian juga kita memohon agar seluruh utang-utang negara kita Allah lunasi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali terbebaskan dari utang tentunya di masa akan datang. Dan semoga Allah mengeluarkan semua rezeki dari seluruh penjuru wilayah negara kita ini. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kita semuanya dalam kebaikan dan dalam juga mencintai negara yang sudah Allah buat kita lahir di negara tercinta ini. Dan insya Allah kita akan selalu membela NKRI agar menjadi negara yang aman, tentram, sentosa, dan juga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Allahumma amin. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke judul kita, raihlah pahala di 10 awal bulan Zulhijjah. Bagi Anda yang belum memiliki kalender, ya, mungkin yang ada tanggal hijriahnya, ya, kami sudah menyiapkan sebenarnya tanggal, dan Anda bisa temukan banyak sekali dijual tentu umum di luar sana, kalender-kalender yang ada tanggal hijriahnya. Tepatnya hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juni, ya, kita bertepatan dengan 20 Dzulqa'dah. Artinya 10 hari dari sekarang Anda akan masuk ke tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Kalaupun ada perbedaan pertanggalan mungkin cuma beda 1 hari, ya biasanya begitu. 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, teman-teman sekalian, bisa kami bahasakan adalah hari emas setiap muslim. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan Anda mencapai hari ini, maka Anda wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Anda maksimalkan waktu-waktu Anda untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai saja ada hari-hari yang bisa menyaingi 10 akhir Ramadan, maka inilah dia. Kalau 10 akhir Ramadan kita lihat umat Islam berlumba-lumba dalam mengerjakan ibadah karena ada malam Lailatul Qadar yang terjadi hanya 1 malam. Dan lebih baik daripada 1000 bulan, maka 10 hari dari sekarang Anda akan memiliki 10 malam berturut-turut, semuanya lebih afdal daripada jihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat lagi mana ganjil, mana genapnya, atau malam ganjil dan malam genapnya. Tapi semua malam-malamnya itu akan sangat luar biasa pahalanya. Begitu juga dengan siang harinya tentunya. Jadi hari-hari ini harus betul-betul diperhatikan baik-baik. Lingkarin pertanggalan Anda, ya, Anda lihat Idul Adha tanggal berapa, maka mundur 9 hari dari Idul Adha. Karena tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu adalah tepatnya hari raya Idul Adha. Ini biasanya umat Islam masih punya di kalendernya mungkin berwarna merah, ya. Karena memang hari libur nasional gitu kan.
Tetapi yang kita perlu garis bawahi adalah 9 hari sebelumnya. Ya. Baik teman-teman sekalian, itu lebih jelas apa yang kita akan bahas ini. Anda bisa melihat surah At-Taubah dulu terlebih dahulu, ya, surah nomor 9 ayat 36. Ya. Kita sama-sama buka insya Allah. Ini awal bahasannya supaya jelas dari mana rujukan bahasan kita. Walaupun nanti akan mengerucut ya bahasan kita ke bulan Zulhijjah saja. Surah At-Taubah, surah nomor 9 ayatnya ya, ayat 36 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Itulah bulan-bulan Hijriyah. Mulai dari Muharram bulan yang pertama, Safar bulan kedua, Rabiul Awal bulan ketiga, Rabiul Tsani bulan keempat, Jumadil Ula bulan kelima, Jumadil Tsani bulan keenam, Rajab bulan ketujuh, Sya'ban bulan kedelapan, Ramadan bulan kesembilan, Syawal bulan kesepuluh, ya, Dzulqa'dah yang Anda sekarang ada ini, bulan ke-11, tanggal 20 hari ini, dan Zulhijjah bulan depan. Dan yang akan kita titik beratkan nanti, bulan Zulhijjah terutama di 10 awalnya. Baik, kemudian Allah mengatakan sungguhnya bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, maksudnya dimuliakan. 4 bulan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, sehingga saya diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dan disahihkan oleh beliau. Itu adalah bulan Rajab, ya. Dan 3 bulan yang berturut-turut, bulan Rajab bulan ke-7 tadi, dan 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Artinya di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, yang dimaksud dengan dimuliakan artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan pahalanya ya, bagi pelaku kebaikan, dan Allah bisa melipat gandakan hukuman bagi pelaku dosa gitu ya. Oleh karena itu kita harus perhatikan, kita sekarang berada di salah satu dari 4 bulan itu, Dzulqa'dah. Dan bulan depan Zulhijjah masuk juga salah satunya, setelahnya juga bulan Muharram masuk salah satu dari 4 bulan. Allah mengatakan itulah ketetapan agama yang lurus. Ya, kita dianjurkan untuk menggunakan bulan-bulan Hijriah tersebut dalam hitungan kita. Dan janganlah kamu menganiaya dirimu, jangan kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya berbuat dosa. Ya, di sini Imam Qurtubi mengatakan karena di bulan-bulan ini kalau orang berbuat dosa bisa dilipat gandakan hukumannya. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu. Kalau kita diperangi, kita melawan tentunya ya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, ini landasan daripada bahasan kita dari Al-Quran. Ya. Kemudian juga teman-teman sekalian, kita lihat, tentu dari 4 bulan ini kita tidak bahas semuanya. Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, tapi kita akan bahas bulan ya, Zulhijjahnya saja. Anda bisa buka juga surah Al-Fajr. Ya. Ini juga salah satu bahasan kita. Dan surah Al-Fajr ini, surah nomor 89 ya dalam Al-Quran. Anda bisa lihat ya, ayat 1 sampai ayat 5. Sekali lagi surah nomor 89 ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr. Waw di sini adalah waw qasam, waw sumpah. Seperti orang bilang wallahi. Allah juga bilang dalam surah Al-Asr wal asr ya. Demi masa, di sini Allah mengatakan demi pagi. Alif lam di sini, alif lam yang menekankan tentang masalah penjelasan ya, al-fajr atau fajrnya. Kalau tidak ada pakai alif lam wa fajr misalnya, kurang tepat secara retorika bahasa Arab juga sebenarnya tidak jelas subuh yang mana gitu. Tapi karena ada alif lam ini jelas subuh apa yang Allah maksudkan. Wal fajr. Mirip dengan wal asr. Kalau Allah bilang wa asr tanpa alif lam berarti demi masa. Masa apa? Belum jelas. Kalau dalam retorika bahasa Arab ya. Tapi Allah jelaskan wal asr. Maksudnya demi masa waktu yang telah Allah berikan kalian di dunia. Maksimalkan sebelum datang nanti hari penyesalan di hari kiamat. Nah di sini juga begitu. Wal fajr. Demi subuh. Subuh mana yang Allah maksudkan? Umumnya ulama mengatakan subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sini diambil juga ya sebuah istinbat dari sebagian ulama.
Kalau Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri ada sholat Id. Idul Adha juga ada. Tapi setelah Idul Fitri tidak ada perintah ibadah khusus. Anda bebas. Ya boleh silaturahim keluarga, boleh istirahat segala macam. Tapi kalau Idul Adha apa yang Allah bilang dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Tidak ada ibadah kurban. Jadi Allah suruh perhatikan baik-baik subuh Idul Adha itu. Jangan luput sholat Idul Adha-nya, jangan luput kurban setelahnya. Lalu perhatikan, dari sini sebagian ulama memberikan gambaran tentang, ya, inilah malam-malam yang menyaingi 10 terakhir Ramadan. Allah bilang, walayalin ashr. Dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Dari mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Malam-malamnya tanpa melihat ganjil atau genap, kejar ibadah di situ. Allah bersumpah di sini. Lalu Allah bilang, wasyaf'i wal watr di ayat 3-nya. Dan yang genap juga yang ganjil. Di sini sebagian ulama mengatakan yang genap maksudnya tanggal 8 Zulhijjahnya, hari Tarwiyah. Hari di mana hari pertama jemaah haji dianjurkan untuk kumpul di Mina, dikenal dengan hari Tarwiyah. Kemudian wal watr, hari ganjilnya maksudnya adalah hari Arafah. Hari Arafah. Dan ini puncak ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah hari Arafah. Dan ini yang perlu diperhatikan, semua jemaah haji wajib hadir pada satu, nanti akan kita lebih jelaskan di penjabaran nanti insya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ayat 4-nya, wal layli idha yasr. Dan hati-hati bila malam itu berlalu. Maksudnya, kalau kamu sia-siakan, ini rugi sekali gitu. Ayat 5-nya Allah pastikan lagi, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Padahal demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Maksudnya Allah telah bersumpah di ayat 1-nya dan di ayat 2 juga ayat 3, ayat 4 ini semuanya berhubungan dengan sumpah itu juga. Demi subuh hari raya Idul Adha, kejar sholatnya, kejar berkurban setelahnya, maksimalkan bertakbir, bertahlil dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan ibadah-ibadah yang dikerjakan. Dan 10 malam berturut-turut. Malam-malam ini jangan sia-siakan. Jangan lihat lagi genap ganjilnya seperti 10 terakhir Ramadan. Semuanya maksimalkan. Dan puncak mulai ibadah haji tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjahnya. Syafi' wal watr. Dan Allah mengatakan, dan hati-hati kalau malam-malam itu berlalu. Karena di situ sudah ada sumpahku. Allah bersumpah. Dan itu tentu dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Baik. Ini teman-teman sekalian ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah ya 10 awal bulan Zulhijjah. Mulai tadi dari surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Kemudian kita juga sudah sempat menyinggung surah Al-Fajr surah nomor 89 ayat 1 sampai ayat 5. Dan juga tadi surah Al-Kautsar yang memerintahkan untuk sholat Idul Adha dan juga berkurban setelahnya. Baik, kita akan coba lebih dalam membahas teman-teman sekalian apa keutamaan di 10 awal bulan Zulhijjah itu. Saya akan coba mengangkat apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dalam buku beliau Fadl Ashri Zulhijjah wal Amal Al-Warida Fiha. Keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah dan amal-amal yang dianjurkan pada 10 awal Zulhijjah itu. Yang paling pertama beliau mengangkat adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Renungi baik-baik hadis ini, ya, catat baik-baik, amalkan dalam kehidupan kita. 10 hari dari sekarang, Anda akan masuk di hari-hari ini. Dengarkan baik-baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam." يعني أيام العشر قالوا يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Tidak ada hari di mana amal soleh saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Zulhijjah. Apa makna potongan sabda Nabi SAW ini? Tidak ada hari-hari sepanjang tahun semua jenis amal soleh, wajib ataupun sunnah, yang lebih Allah cintai. Maknanya lebih besar pahalanya, karena lebih dicintai oleh Sang Raja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Lebih besar pahalanya, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Coba Anda bayangkan. Dan kita akan masuk 10 hari lagi insya Allah dari hari-hari ini. Maka para sahabat karena penasaran mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah." Semua orang tahu keutamaan jihad, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, pergi medan perang, bisa dibunuh oleh musuh. Ya. Jihad juga di jalan Allah ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tidak juga jihad di jalan Allah. Kecuali satu keadaan. Seseorang yang keluar berjihad membawa jiwa dan hartanya. Lalu tidak kembali membawa apapun dari keduanya. Artinya, dia mati terbunuh di medan perang, mati syahid, plus harta yang dia bawa ke medan perang semuanya habis disedekahkan. Baru makna hadisnya bisa menyamai amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, apakah itu amal wajib atau amal sunnah. Amalan sunnah pun masuk di dalamnya. Artinya, Anda berzikir mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar misalnya. Atau la hawla wa la quwata illa billah. Atau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Di sini zikir. Ini lebih afdal daripada jihad. Dan yang bisa menyamai hanya jihad yang menghasilkan mati syahid. Dan ini tidak gampang teman-teman sekalian. Karena untuk mati syahid butuh keikhlasan yang luar biasa. Tidak semua orang pergi medan perang kemudian mati lalu mati syahid. Anda pernah dengar gak seorang sahabat Nabi bernama Khirqirah. Orang ini disebutkan dalam hadits Bukhari adalah orang yang suka melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Dialah yang mengatur pelana Nabi SAW ya. Persiapan tunggangan Nabi SAW pada saat Nabi sedang mau pergi atau Nabi lagi istirahat atau Nabi sudah pulang SAW. Di perang Khaybar dia sempat kena panah yang tidak jelas dari mana. Maka para sahabat mengatakan berita gembira buat dia, mati syahid. Kata Nabi SAW tidak. Sesungguhnya kain, ada sepotong kain, sapu tangan gitu, yang disembunyikan di kantong yang dia ambil sebelum pembagian harta rampasan perang, sudah cukup memasukkannya ke dalam api neraka. Coba bayangkan, ngambil ya, harta rampasan perang yang nanti jadi halal buat dia kalau setelah diberikan kepada panglima perang dan dibagi, tapi dia ambil lebih dulu, dia kantongin, dia curi gitu kan, maka sudah cukup membuat dia malah tertolak gitu kan. Berapa banyak orang yang meninggal seperti kisah Kazman, ya salah satu orang dari Madinah yang masuk di perang Uhud kemudian menghadapi musuh dengan begitu gencarnya, saking banyaknya korban dia dan saking beraninya dia sampai para sahabat mengatakan orang ini ahli surga. Kata Nabi SAW tidak. Orang ini ahli neraka. Maka sebagian sahabat penasaran mengikuti Kazman ini sampai ternyata Kazman kena sabetan pedang musuh ya dari pasukan Quraisy di daerah kakinya berdarah sobek karena kesakitan dia ke pinggir medan perang, dia duduk lalu dia ambil pedang lalu dia bunuh diri sambil mengatakan aku hanya berperang membela kaumku. Maka para sahabat sudah tahu, oh ternyata matinya bukan mati syahid. Jadi nggak mudah gitu. Orang untuk mati syahid ini harus ikhlas, tulus. Dan seakan-akan, bukan seakan-akan, memang Allah subhanahu wa ta'ala memilih siapa yang paling ikhlas, yang paling mengharapkan kematian itu, baru kemudian Allah kasih. Ya. Setelah itu, dia bawa seluruh hartanya. Misalnya dia punya 10 miliar, dibawa semua ke medan perang. Diinfakkan semuanya, tidak ada yang dibawa pulang. Nggak ada yang dikirim kembali ke keluarganya. Dua-duanya ini bergabung, baru bisa menyamai pahala amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Coba Anda bayangkan. Bagaimana para ulama tidak mengatakan yang bisa menyaingi 10 terakhir Ramadan adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Ini riwayat. Ya. Kemudian riwayat Imam Ahmad, riwayat yang lain tadi kan riwayat Bukhari. Meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, ya, alhamdulillah, ya, pada saat itu. Jadi dua buah hadits ini melengkapi apa yang tadi sudah kita bahas dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian lebih dalam lagi ke masalah amalan-amalan apa yang dianjurkan di 10 awal bulan Zulhijjah.
Puncak daripada amal semuanya, ya, di 10 awal Zulhijjah ini yang paling awal adalah haji. Adalah ibadah haji, umroh dan haji. Ya. Umroh dan haji. Ya. Dan karena ini memang dikerjakan, kalau haji itu mulai tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Bagi anda yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan pada tahun ini haji, semoga Allah mudahkan juga buat kita semua, terutama kami tentunya. Allahumma amin. Maka ini sebuah pilihan yang luar biasa. Sebuah karunia Allah yang tidak terhingga. Karena anda termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan ibadah terbaik yang mengalahkan jihad di 10 awal bulan Zulhijjah. Itu ibadah haji. Baik, haji itu teman-teman sekalian dikerjakan mulai tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Jadi 6 hari ini, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah dan malamnya Muzdalifah, kemudian tanggal 10 hari Nahar atau hari Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, 13-nya yang dikenal dengan hari Tasyrik. Ya. Dari 6 hari ini, tanggal 8-nya sunnah. Dikenal dengan hari Tarwiyah. Artinya jemaah haji boleh masuk ke Mina, boleh juga tidak masuk ke Mina. Tapi lebih afdal anda kalau sedang haji tahun ini, atau tahun-tahun akan datang pun kalau anda haji, pastikan anda ikut travel yang mulai masuk ke Mina tanggal 8-nya. Karena ini utamanya besar sekali gitu, walaupun dia sunnah. Ya. Di sini orang sholat duhur, asar, maghrib, isya, menginap di kemah di Mina sampai besok. Pada saat menjelang duhur, selepas waktu duha, ya, tanggal 9-nya jemaah haji menuju ke Arafah. Nah ini hari puncak wajibnya haji. Mulai hari kedua, ya, tanggal 9. Ini mulai jemaah haji tinggal di Arafah, beribadah, berdoa, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak semua jenis ibadah sampai terbenam matahari. Dan tidak boleh keluar sebelum terbenam matahari. Ya, wilayah Arafah sudah ditentukan tentu oleh Nabi SAW dan sampai sekarang dijaga oleh pemerintah Saudi. Dan kita bisa lihat ada pelang-pelang besar awal Arafah dan akhir Arafah. Setelah terbenam matahari, di malam itu, tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya malam lebaran Idul Adha, anda menuju ke Muzdalifah. Afdalnya, sunnahnya anda nginap sampai sholat subuh. Selepas sholat subuh baru kemudian anda melakukan aktivitas yang nanti akan saya sebutkan. Atau kalau tidak, anda melewati pertengahan malam. Ya. Nah, ini malam Muzdalifah. Tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, ini jemaah haji melakukan salah satu dari 3 perbuatan. Tentu 3-3-nya lebih afdal kalau langsung diselesaikan. Ya. Yang pertama adalah mereka tawaf ifadah. Tawaf wajibnya haji. Mereka ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Ya. Di sini. Dan kalau sudah tahallul, mereka sudah bisa ganti baju biasa. Mereka sudah tinggal pakai baju biasa tersebut dan termasuk suami istri sudah boleh berhubungan biologis. Pilihan yang kedua, tapi tetap nanti dia harus kerjakan ya, yaitu Jumrah Aqabah, melontar. Nah kalau dia pergi melontar di Mina, dari Muzdalifah dia langsung ke Mina, biasanya kemah-kemah sudah disiapkan untuk jemaah haji, setiap travel tentunya sudah siapkan di maktab masing-masing. Maka tanggal ini mereka pergi ke Jumrah, melontar, melempar 7 butir kerikil kecil yang disunnahkan karena mengikuti ya perbuatan Nabi Ibrahim AS pada saat akan menyembelih Ismail AS dan dikejar atau diganggu oleh syaitan, maka beliau melempar syaitan dengan 7 butir kerikil kecil. Ya, ini biasa orang bilang di Indonesia melontar syaitan gitu ya. Walaupun sekarang tidak ada syaitan di situ, tapi ini mengikuti sunnah Nabi Ibrahim AS. Ya, atau yang ketiga adalah berkurban. Ya, kalau dia berkurban. Nah ini salah satu dari perbuatan ini dia bisa tahallul. Cuma bedanya kalau dia belum tawaf ifadah dari tawaf yang wajibnya haji dan sa'i, dia hanya jumrah atau dia berkurban, dia boleh tahallul, mencukur rambut dan pakai baju biasa, tapi belum boleh interaksi suami istri, belum boleh biologis. Tapi tawaf ifadah boleh. Dan lebih baik sebagaimana saya katakan tadi, ketiga-tiganya anda sudah laksanakan di hari itu. Ya. Walaupun tawaf ifadah dan berkurban boleh ditunda sampai terakhir hari Tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Okay. Kemudian setelah itu, Idul Adha, dia setelah tawaf ifadah, dia tahallul, dia ganti baju biasa, dia menuju ke Mina. Ya. Jumrah, tadi Aqabah, dan berkurban. Tanggal 11-nya, awal hari Tasyrik. 3 hari ini dikenal hari Tasyrik, 11, 12, 13. Di sini, jemaah haji dari kemah menuju ke Jumrah lagi, melontar 3. Jumrah kecil, sedang, besar. 7 butir ya, batu kerikil. Kemudian kembali ke kemah, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tanggal 14-nya juga begitu.
Nah, sampai tanggal 14 ini, dari tanggal 9 itu wajibnya. Tadi ya, tanggal 8 kan sunnahnya. Nah, tanggal 14-nya ini, jemaah haji kalau yang sudah mau mencukupkan hajinya, maka mereka boleh keluar. Setelah jumrah, mereka keluar sebelum terbenam matahari. Kalau mau yang lebih afdal, tutup dengan tanggal 13-nya, hari terakhir tasyrik. Ini yang sunnah. Yang saya bilang tadi di awal haji tanggal 8 sunnah, di akhirnya juga sunnah. Tanggal 13 Zulhijjah adalah sunnahnya. Nah, jemaah haji kalau yang masih mau lanjutkan, dan ini kata Allah SWT dalam Al-Quran, liman ittaqa, bagi orang yang mau lebih bertakwa, maka dia tinggal sampai tanggal 13. Dan ini yang selalu kami lakukan di travel kami yang Allah amanahkan Uhud Tour ini, kami selalu tanggal 8 masuk dan tanggal 13 juga tetap ada di Mina. Dan di Mina ini kita sama jumrah, kecil, sedang, besar, kemudian kita baru keluar dari Mina setelah itu. Nah, ini ibadah haji. Baik, haji ini teman-teman punya keutamaan yang sangat besar. Di antaranya tentunya, ya, kita sebutkan keutamaannya. Haji itu teman-teman sekalian, siapapun yang mengerjakannya, umroh, haji, ya, itu adalah menjadi tamu Allah. Makanya Anda sering dengarkan, oh ini tamu Allah. Pemerintah Saudi pun mengatakan kami akan melayani tamu-tamu Allah. Pemerintah kita pun begitu kalau melayani jemaah haji, jemaah umrah, tamu-tamu Allah. Ya, travel akan mengatakan selamat datang pada tamu-tamu Allah. Itu benar. Ya, karena disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2893 dan Syekh Albani menghasankan hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wal hajju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, berjihad membela agama Allah, orang-orang yang haji serta orang-orang yang umrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan itu. Oleh karena itu jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Dari hadis ini berarti ada gambaran diijabah doa orang yang sedang haji dan umrah. Tapi di sini kita bisa lihat mereka adalah tamu-tamu Allah. Siapa yang tidak bangga teman-teman dijadikan sebagai tamu Allah? Kalau Anda menjadi tamu salah satu dari raja-raja dunia, Anda sudah bangga sekali. Anda menjadi tamu bupati, gubernur, wali kota misalnya, presiden, raja, Anda sudah menjadi bangga. Padahal itu manusia biasa. Raja yang sebenarnya Malikal Mulk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Anda tidak bangga menjadi tamunya Allah? Plus lagi diijabah doa-doa Anda. Dan bagi yang masih ragu mengeluarkan, oh tapi biaya haji masih lama nih, sekian belas tahun saya baru bisa haji. Kalau saya mau NH Plus maka saya bayar mahal. Bayar, tidak masalah. Allah akan ganti itu. Allah akan ganti. Ya. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Sehingga saya dalam surah Saba, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan surah nomor 34 ayat 39-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan jalan Allah, maka Allah akan ganti. Lalu kenapa ragu? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ya, oleh An-Nasai nomor 2631, Tirmidzi nomor 810, Ahmad jilid 1 halaman 387 dengan sanad hasan, melalui hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyan al-faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wadh-dhahabi wal-fiddati wa laysa lil-hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah." Saya ulangi, tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyan al-faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kiru khabath al-hadidi wadh-dhahabi wal-fiddati wa laysa lil-hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah. Ikutilah umrah kepada haji, maksudnya rutin kan. Ya, continue setelah haji umrah, setelah umrah haji gitu. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan juga perak. Sementara tidak ada balasan bagi orang yang haji kecuali haji yang mabrur, kecuali surga. Jadi di sini bisa menghilangkan kesusahan hidup, kemiskinan, dosa-dosa, bersih. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang lain bagaimana Nabi SAW memastikan tentang pembersihan dosa yang disebutkan dalam hadis tadi sebelumnya, riwayat Bukhari nomor 1521 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok, tidak berbuat kefasikan, berbuat dosa, kriminal, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari semua dosa. Ya. Demikian pula masalah
haji mabrurnya, haji yang diterima, balasannya adalah surga sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis. Ditambah lagi haji mabrur adalah afdolnya jihad. Dari hadis yang disebutkan oleh Bukhari nomor 1520 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ya Rasulullah, naral jihad afdal al-amal. Afala nujahid?" Wahai Rasulullah, kami lihat jihad adalah amal yang paling afdal. Boleh enggak kami berjihad? Qala la, lakin afdal al-jihad hajjul mabrur. Tidak, kata beliau. Perempuan tidak perlu haji. Tapi ketahuilah, afdal jihad adalah haji yang mabrur. Oleh karena itu haji mabrur, haji yang mengikuti syarat dan peraturannya, akan dibalas dengan surga. Itu juga dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim yang lain ya. Bukhari meriwayatkan nomor 1773 dan Muslim nomor 1349 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur mengikuti syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada balasannya kecuali surga. Demikian pula dia merupakan amal yang afdal luar biasa. Kenapa pernah ditanya ya dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1519 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal, yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya? Qala imanu billahi wa rasuli. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dulu. Qila thumma madza? Qala jihadun fi sabilillah. Lalu ditanya apa setelah itu? Beliau mengatakan jihad jalan Allah. Qila thumma madza? Lalu kemudian apa? Kata Nabi SAW, hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Jadi haji ini luar biasa gitu keutamaannya. Dan sekian banyak keutamaan haji ya. Ini dan umrah. Dan bagi anda ya, yang masih Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, ya ada rezeki, masih bisa membayar, masih bisa ikut mendaftar di last minute pun daftar, pergi. Karena kita tidak pernah tahu apakah ini haji terakhir kita atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, dianjurkan, itu tadi hajinya ya, sudah kami jelaskan panjang, ini afdal ibadah, ini cukup panjang karena memang dia adalah ibadah puncak daripada 10 Zulhijjah itu. Yang kedua adalah berpuasa di 9 hari berturut-turut itu. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Kalau anda tidak sempat, ya, anda berpuasa berapa hari anda mampu. Kalau anda tidak sempat, minimal jangan kehilangan tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Bagi yang sedang tidak haji, dianjurkan puasa di hari Arafah ini. Ya. Kenapa ada anjuran untuk berpuasa 9 hari tersebut? Ini disebutkan oleh Syekh Jibrin hafizahullah. Beliau mengatakan, beranjak daripada hadis Bukhari tadi, bahwasanya semua amal yang paling Allah cintai dikerjakan di 10 awal Zulhijjah, maka beliau mengatakan puasa termasuk amal yang paling afdal. Ya, beranjak daripada hadis qudsi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda meriwayatkan tentang dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala tentang puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya dia milikku dan aku akan membalasnya langsung, kata Allah. Yadha'u syahwata wa ta'ama wa syaraba min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena aku. Ya. Diriwayatkan pula dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah dia puasa, melainkan Allah pasti akan menjauhkan dirinya dengan puasa itu dari api neraka sejauh 70 tahun. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Dan ini disebut juga dengan puasa tatawwu, puasa tambahan. Seperti riwayat Bukhari yang lain, di mana Nabi SAW pernah pulang ke rumahnya lalu berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu aku berpuasa. Ini bukan Senin dan Kamis, karena puasa Senin dan Kamis selalu Nabi SAW tidak perlu tanya makanan, sudah langsung puasa. Tapi di hari lain, ini dikenal dengan puasa tatawwu. Nah ini dimaksud dengan puasa yang anda kerjakan di waktu ini gitu. Nah, di 9 hari ini. Anda mampu 9 hari, bagus. Anda tidak mampu 8 hari, 7 hari, 5 hari, terserah, bebas. Kalau anda tidak bisa, minimal jangan kehilangan tanggal 9-nya. Nah kalau ini bukan lagi tatawu'nya, tapi ini memang puasa yang sangat ditekankan ya. Sunnah mu'akkad dalam masalah ini, yaitu puasa hari Arafah bagi yang sedang tidak haji. Kalau haji tidak ada puasa ini tentunya. Sekali lagi orang yang haji tidak ada puasa ini. Karena Nabi SAW pada saat haji tidak menganjurkan, tidak berpuasa dan tidak menganjurkan sahabat yang sedang berpuasa, yang sedang haji untuk berpuasa. Karena mereka sudah hadir di Arafahnya. Tapi yang sedang tidak haji dianjurkan puasa. Beranjak daripada hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah
ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Berpuasa hari Arafah melebur dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya Anda dapat pengampunan 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan hanya dengan puasa sehari saja. Oleh karena itu tanggal 9 Zulhijjah, lingkarin baik-baik Anda puasa pada hari itu. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian dianjurkan, kata beliau, memperbanyak takbir dan zikir di hari-hari tersebut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkan kata beliau dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari itu sebagaimana hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Bukhari juga meriwayatkan rahimahullah atau menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir, kemudian orang-orang mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini hendaklah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ini yang sudah masyhur sering kita ucapkan ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar 3 kali kita ucapkan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan segala puji hanya milik Allah. Dianjurkan agar mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, di rumah, jalan, masjid dan lain-lainnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Khusus di hari-hari ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Ya. Lalu beliau mengatakan, di sini masalah mengeraskan suara. Lalu beliau titik beratkan poin penting. Tidak dibolehkan mengumandangkan takbir bersama-sama, yaitu dengan berkumandang atau berkumpul pada satu majelis dengan mengucapkan dengan suara keras atau qor. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf, yang menurut sunnah adalah masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri walaupun suaranya terdengar. Ini berlaku pada semua zikir dan doa, kecuali karena tidak mengerti sehingga harus belajar dengan mengikuti orang lain. Dan diperbolehkan berzikir dengan mudah, dengan yang mudah-mudah seperti takbir, tasbih dan doa-doa lainnya. Nah ini anjuran yang ketiga yang kita lakukan selain haji, ya, selain berpuasa juga kita memperbanyak zikir, terutama takbir, tahlil dan tahmidnya. Baik, kita akan lanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Jibrin. Ya, beliau mengatakan di poin ketiga tadi memperbanyak zikrullah, terutama takbir, tahlil dan juga tahmid. Namun secara khusus masalah takbir, beliau menyebutkan disyariatkan ada poin ke-6 ya. Saya langsung masuk ke poin ke-6 dulu dari 9 poin yang beliau tulis. Di poin ke-6-nya saya gabungkan dengan poin ketiga karena ini mirip, yaitu disyariatkannya membaca takbir secara mutlak ya. Ada rincian yang beliau sampaikan tentang masalah takbir ini. Beliau mengatakan ada 2 jenis takbir yang dianjurkan. Ada takbir mutlak pada Idul Adha adalah sejak awal bulan Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Anda di sini memperbanyak takbir. Dan takbir mutlak juga disunnahkan dilakukan di semua waktu. Baik siang maupun malam, di jalanan, di pasar, di mobil, di rumah, di masjid. Dan di tempat-tempat yang dibolehkan menyebut nama Allah. Ya, ini masing-masing sebagaimana tadi sudah dikatakan. Ini namanya takbir mutlak ya. Anda membaca tadi ya, yang sudah kita sebutkan yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd ya. Itu di antara lafadznya. Kemudian juga ada takbir muqayyad ya, atau takbir yang terikat dengan waktu selepas sholat 5 waktu saja. Nah ini mau dimulai dari dan ini hanya untuk Idul Adha saja. Takbir muqayyad dimulai seusai sholat subuh pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah dan berakhir pada usai sholat asar pada hari terakhir hari tasyrik atau tanggal 13 Zulhijjah. Nah ini 2 jenis takbir ya.
Kalau yang pertama itu mutlak, artinya setiap saat bisa dan selama 13 hari berturut-turut. Dan harus sampai tanggal 13. Boleh di jalan, boleh di masjid, di tempat-tempat yang dibolehkan bertakbir. Ada yang mukanya terikat hanya selepas sholat 5 waktu saja. Dan ini Anda baca selepas salam, mulai dari subuh, selepas sholat subuh. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai hari terakhir tasyrik. Hari terakhir tasyrik ya. Lafaz-lafaz itu tentu cukup banyak. Kalau riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga dalam riwayat lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali takbirnya. Kalau tadi 2 kali saja. Kemudian la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali takbir. Walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbaru ala ma hadana. Nah ini lafaz-lafaz yang dinukil juga dari intisari dari sholatul mu'min, ditulis oleh Dr. Said bin Ali Al-Qahtani. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar dan Allah Maha Agung, Allah Maha Besar atas segala hidayah yang diberikan kepada kami. Ya, dan ini Syekh Albani menyebutkan sanadnya sahih. Ya. Baik, kita masuk ke anjuran yang keempat ditulis oleh beliau, yaitu bertaubat serta meninggalkan segala kemaksiatan dan dosa sehingga akan memperoleh ampunan dan rahmat. Karena kalau kita bertaubat dan Allah kabulkan taubat kita, ini termasuk ibadah dan itu termasuk insya Allah masuk dalam amal-amal ibadah yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Zulhijjah. Walaupun kita sudah sering bertobat, tapi di saat ini kita memperbaharui taubat kita, terutama bagi orang-orang yang memang banyak bermaksiat kepada Allah dan ya masih diberikan umur, ini kesempatan emas. Ya. Kata beliau, maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketaatan adalah sebaliknya penyebab dekat dan memperoleh cinta dan kasih sayang Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harram Allah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah adalah bila seorang hamba melakukan apa yang telah ia haramkan, ya, atau apa yang telah Allah haramkan terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu banyak hadis-hadis tentang masalah taubat seperti Nabi SAW mengatakan, Inni la astaghfirullah wa atubu ila fi yawmin 70 marrah, dalam riwayat lain 100 marrah, ya, atau 100 marrah. Sungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari, ya, itu 70 kali, riwayat lain 100 kali. Ini termasuk amal-amal yang sangat baik yang kita bisa amalkan, ya, di waktu-waktu hari tersebut. Yang kelima, memperbanyak umumnya amal soleh, kata beliau, berupa ibadah sunnah seperti sholat sunnah, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain sebagainya. Sebab amal-amalan tersebut pada hari ini dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang lebih utama bila dilakukan pada hari ini akan mendapatkan lebih utama. Ya. Amalan yang tidak utama, maaf saya ulangi, bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amal ibadah pada hari lainnya, meskipun merupakan amal ibadah yang utama. Bahkan sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, ya, kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya. Artinya sibukkan diri selama 10 awal Zulhijjah itu dengan semua amal soleh yang Anda mampu kerjakan, ya, maksimalkan pada saat itu. Kemudian yang keenam saya langkahi, yaitu beliau mengatakan dianjurkan membaca takbir mutlak, dan ini sudah kita jelaskan tadi, ya, saya hubungkan dengan poin atau ketiga masalah memperbanyak zikrullah. Langsung kita masuk yang ketujuh, berkurban pada hari raya Idul Adha, terutama mulai dari Idul Adha selepas sholat Id, Idul Adha sampai hari terakhir tasyrik. Nah, ini dianjurkan untuk ya dilakukan. Hal ini karena mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi anjuran sangat ditekankan sekali untuk berkurban, teman-teman sekalian, ya. Dimanapun Anda berada, Anda dianjurkan berkurban, ya. Dan Anda bisa memilih salah satu dari 3 jenis hewan kurban. Unta, sapi, ataupun kambing, ya. Masuk di kategori sapi, kerbau, masuk di kategori kambing, domba tentunya, ya. Dan Nabi SAW mengingatkan masalah itu, ya, di hadits ini disebutkan oleh Al-Mundri dalam kitab Targhib Tarhibnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudahhiya falam yudahhi fala yahdhur musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendatangi tempat sholat kami.
Ya, Nabi SAW menegur orang seperti ini. Ya. Jadi harusnya kita berkurban semampu kita. Ya. Tentu berkurban ini semampu. Ya. Kita mampu seekor sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau ada satu orang cuma mampu untuk berkurban satu ekor untuk seluruh seluruh keluarganya, istri dan anaknya, maka dibolehkan satu ekor untuk satu keluarga gitu kan. Ini dibolehkan. Juga kalau kita berkurban semuanya, termasuk dengan kulit-kulitnya. Dan tidak boleh kita mengambil kulitnya apalagi menjual. Ya. Ini tidak boleh. Kecuali orang yang sudah menerima itu sebagai bagian daripada yang dia dapatkan. Bukan dia yang berkurban, lalu dia menjadikan uang karena dari perut berbeda. Tapi kalau orang yang berkurban tidak boleh. Beranjak daripada hadis yang sama disebutkan oleh Mudhir dalam Targhib wa Tarhibnya. Dan disahihkan oleh Syaribani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Itu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Ya. Dan juga kalau kita mau ya, mendapatkan pahala yang besar, kita bisa ya ikut menyembelih. Kalau Anda di lokasi ya, kalau Anda tidak bisa, maka Anda titipkan di tempat yang cukup jauh, maka tidak ada masalah. Ya, makanya kami di Ad-Hafam itu kami buatkan program boleh ikut menyembelih kalau Anda mau hadir di tempat ya, penyembelihan nanti insya Allah, dan kami akan ajarkan caranya, kemudian kami juga akan berikan sertifikatnya sebagaimana dilihat tadi dalam iklan ya. Dan itu Nabi SAW sampaikan dalam masalah adab penyembelih ini dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai, fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihata." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, maka jika kalian membunuh, maka perbaguslah membunuh itu. Maksudnya baik-baik, dalam medan perang tidak boleh ada mutilasi dalam Islam, bunuh musuh mati selesai. Itu pun dalam keadaan darurat dia membunuhnya, gitu kan. Bukan semua orang harus dibunuh, gitu. Ya, apalagi kalau orang sudah menyerah dalam medan perang, maka dijadikan sebagai tawanan, didakwahi, bahkan diberikan ya pelayanan yang baik supaya dia bisa mengenal Islam. Dan jika kalian menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelih kalian. Maka hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihnya. Ini luar biasa ini ya. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syaribani dalam Sahih Targhib wa Tarhib ya. Semua ini kurang lebih berurut ya, nomor 1087, 1088, 1089 dan sekarang nomor 1090 riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'in rijlahu ala shafhati syatin wa huwa yuhiddu shafratah wa hiya talhadhu ilayhi bi basariha qala afala qabla hadha aw turidu an tumitaha mautat. Artinya Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang sedang meletakkan kakinya di lambung seekor domba sambil dia mengasah pisaunya, dan domba itu memperhatikan dengan matanya. Maka Nabi SAW bersabda, "Mengapa tidak kau lakukan sebelum ini? Kenapa tidak asah pisau dulu, baru kemudian kau siap-siap menyembelihnya? Kenapa mengasah pisau sambil memperlihatkan ke domba tersebut? Atau kamu ingin mematikannya beberapa kali?" Dalam riwayat Umar bin Khattab pernah melihat ada orang mau menyembelih lalu menyeret dombanya sampai domba itu teriak-teriak. Maka kata Umar bin Khattab, "Apa kau akan membunuhnya berulang-ulang? Kenapa harus seperti ini?" Gitu. Dan ini menandakan Islam datang mengajarkan sesuatu yang sangat baik. Ya. Dan para sahabat ridwanullah alaihim, mereka sudah memilih 6 bulan sebelumnya domba-domba mereka, hewan sembelihan mereka, lalu mereka gemukkan, lalu mereka sembelih, ya, untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, salat Idul Adha, ya, serta mendengarkan khutbahnya. Salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Makanya dianjurkan sekali, ya. Halal Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha sangat dianjurkan salat walaupun orang yang sedang sholat itu ya, atau yang sedang hadir orang yang haid, orang yang berhalangan ya. Jadi dibolehkan hadir, mereka mendengarkan khutbah, apalagi dianjurkan di tempat yang ya terbuka ya, seperti lapangan gitu ya. Dan Nabi SAW menganjurkan semua datang, anak kecil, perempuan, orang tua disuruh hadir. Dan sunnah juga lewat di sebuah jalan pada saat pergi dan pulangnya berbeda gitu kan. Dan beliau mengatakan, setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan. Maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti nyanyian, judi, mabuk, dan sejenisnya. Yang akan menyebabkan terhapusnya amal kebaikan yang dilakukan selama 10 hari itu.
Dan yang terakhir beliau mengatakan yang kesembilan, selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, hendaklah seorang muslim dan muslimah mengisi hari-hari dengan melakukan ketaatan, zikir dan syukur kepada Allah SWT, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah SWT agar mendapatkan ridhonya. Ya. Kalau di sholat id tentunya saya tambahkan, kalau seandainya Anda sedang sholat id cuma 2 rakaat, gitu kan. Tentu biasanya sholat dulu, Idul Fitri Idul Adha, kemudian baru khutbah. Dan Anda usahakan dengar dan jangan bubar sampai khutbah selesai. Ya. Sholat rakaat pertama dan niatkan dalam hati untuk mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian Anda takbir. Selain takbiratul ihram ini dianjurkan bertakbir 7 kali lagi. Setelah itu Anda biasa membaca iftitahnya, kalau sempat, kalau enggak langsung baca Al-Fatihah, biasanya imam baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah langsung Anda dengarkan bacaannya, kemudian baca surah, lalu ruku, i'tidal, sujud, terusnya. Seperti biasa, kemudian berdiri ke rakaat kedua. Nah, ada namanya takbir intiqal, berpindah ke rakaat yang kedua. Begitu pindah ke rakaat kedua, Allahu Akbar, Anda berdiri ke rakaat kedua, Anda takbir lagi 5 kali. Selebihnya Anda lanjutkan seperti biasa. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terus memaksimalkan sisa umur kita ini di atas ketaatan kepadanya, dan betapa nikmatnya ibadah teman-teman sekalian, tentu bagi orang yang ikhlas dan memang ingin mengerjakan ibadah tersebut sebagaimana orang-orang bermaksiat menikmati maksiatnya. Maka beruntunglah orang yang menikmati ibadahnya sehingga dia dekat dengan Tuhannya dan akan dipenuhi semua hidupnya dan selamat dunia akhirat, serta celakalah orang yang terus menyibukkan diri dengan kemaksiatan tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan luput darinya kesempatan-kesempatan emas seperti hari-hari ini. Semoga Allah sekali lagi memudahkan kita selalu berzikir, bersyukur dan memperindah ibadah kepadanya sampai ajal datang nanti.